Ya udah, thank you bang, thank you. Sorry gue. Ya udah, sikat. Lanjut. Ya. Semua yang kamu bilang ayatnya nggak ada, dasarmu nggak kuat deh, ya. Sementara kalau kau bilang Markus 7 bukan ucapan Yesus, kau lucu kali. Apa yang masuk dari mulut tidak mengharamkan, yang mengharamkan yang keluar. Kau hanya mengatakan muntah, ludah, bukan itu maksudnya. Ayat ini menjelaskan ucapan-ucapanmu itulah yang bisa mengharamkan. Contoh kau memaki dengan apalah misalnya, ya macam lah. Atau bicara-bicara enggak apa itu keluar dari mulut yang paling sering ucapan, ya. Jadi kalau makanan itu hanya kejambannya itu deh. Paham kok ya? Nah, sesudah itu Rasul Paulus juga mengatakan tidak ada makanan yang halal haram bagiku ya karena Yesus mengatakan yang masuk dari mulut makanan kan masuk dari mulut kecuali makanannya masuk dari telinga atau dari mata atau dari hidung dimasukkan gini ya. Tapi dari hidung pun karena orang operasi ya, oh iya ya jadi ada ilmu baru, mantap. Ya. Jadi kawan-kawan, hari ini kita lihat bahwa Zainal Arifin namanya siapa namanya? Jian itu tidak mengerti apa itu Taurat. Taurat itu dari Kejadian sampai Wahyu. Hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan, di Ulangan 20 sudah dijabarkan itu ya. Tidak ada disebut di situ dilarang makan babi, harus sunat, tidak ada. Yesus disunat. Bukan menyunatkan orang. Kenapa Yesus disunat? Karena dia adalah keturunan Yahudi dari Maria dan Yusuf. Kan itu bapaknya di dunia. Maka Maria dan Yusuf keturunan Yahudi. Maka harus disunat yang laki-laki. Kalau ada orang disunat, dia bukan keturunan Ishak dan Ismail atau Yahudi. Berarti dia keturunan Buddha. Alkitab mengatakan orang-orang belian itu juga disunat. Itulah budak-budak itu ya. Nah, sekarang kalau kau mengaku kau sunat, tetapi tidak ada jalan atau setetes pun darah Yahudimu atau darah Israelmu, maka kau keturunan Buddha. Maka sifatmu pun seperti Buddha. Paslah itu. Ya kan? Itulah yang harus kalian pahami. Nah, sekarang apa yang diajarkan Paulus yang bertentangan dengan hukum Tuhan atau 10 perintah Tuhan? Tak ada. Ya. Jadi dia tidak bisa membuktikan bahwa kami pengikut Paulus. Tetapi saya bisa membuktikan kami pengikut Yesus. Karena itu semua ucapan Yesus. Tidak ada ucapan Paulus. Mengenai makanan yang halal itu kan. Tidak ada ucapan Paulus. Paulus hanya melanjutkan ucapan Yesus. Sunat hati pun bukan ucapan Paulus. Tapi Musa. Ya. Jadi kawan-kawan. Pahamilah. Bahwa mengenai hari Sabat lagi. Hari Sabat sudah jelas 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Itulah Sabat bagi Tuhanmu katanya. Bahkan kalau saya berkata lagi nanti sama kalian, ya kan, Sabat kalian Jumat itu bagaimana? Nanti kau dikutuk jadi kera, kan itu siapa yang nggak melaksanakan Sabat Sabtu, ya kan? Sesudah itu mengenai patung, sudah saya jelaskan di dalam bait Allah pun ada patung kerub. Terus apa yang salah? Asal tidak sujud menyembah atau berbakti atau beribadah kepadanya. Kami beribadah ke dalam gereja karena hari Sabat kami. Bukan karena kami ingin menyembah patung itu. Tidak. Ya, bahkan ini patung. Ada orang dari sebelah sini kan tidak kira patung. Gereja kan ada bentuknya gini ya. Dari sini, dan dari sini. Salibnya di sini. Yang dari sini kan tidak kira patung menghadap ke sana dia. Nanti saya boleh fotokan gereja-gereja sini. Ada 3 sisi. 1, 2 dari sini. Tetapi kalau penyembah batu nggak boleh. Penyembah batu itu harus kepada batu itu dia menyembah. Contohnya orang-orang zaman dulu ya. Kalau meleset sedikit, dia bilang kau tidak pengikut batu nih, dipancung sama Nebukadnezar atau siapa ya. Kalau zaman dulu kan penyembah berhala gitu. Baal. Baal itu nggak bisa dihilangkan sedikit pun dia. Kalau Baal itu misalnya dicolek, dibilang, Baal, kau ini mengamuk semua pengikutnya. Itu baru penyembah. Tapi kalau kayak kami, misalnya ada patung Yesus misalnya, patah tangannya dipatahkan. Santai aja kami ganti aja, beli baru lah kami bilang. Paham ya? Oke, terima kasih kepada admin. Semoga giliran berikutnya saya yang bertanya kepada dia. Silakan. Selesai 1 babak. Oke, habis. Selesai Pak Rudi. Ya. Oke, habis. Bang Rudi.